Kami bersyukur sore hari ini Bapa, kami boleh datang kepadamu, kami boleh bersekutu dengan Engkau, kami boleh belajar dari setiap ketetapan firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami untuk kami belajar kebenaran-Mu, untuk kami terus bertumbuh di dalam iman kepadamu Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar, berkati supaya kami dapat hikmat yang daripadamu, dan biarlah kami boleh senantiasa menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau memberkati kami sore hari ini dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Rabu. Walaupun kita masih beribadah online, saya percaya kita tetap kuat, kita tetap sehat. Saya percaya ada hal-hal baik yang Tuhan sedang kerjakan pada masa-masa ini dalam hidup kita. Sore hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, bagaimana kita bisa menembus batas. Ya, dalam bahasa Inggris katakan to infinity and beyond. Menuju pada yang tak terbatas dan kita bisa melampauinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu saya berkata menembus batas, apa yang ada dalam pikiran kita semua? Menembus batas. Saya percaya ada suatu konotasi yang baik dalam bahasa ini. Bukan suatu yang negatif, bukan suatu yang buruk ya. Menembus batas, suatu impian di mana kita punya impian, punya dream dan kita bisa melampauinya. Ya, bahkan melebihi dari impian kita. Itu yang dikatakan menembus batas. Pada waktu kita punya cita-cita dan kita bisa mewujudkan cita-cita itu, bahkan melampauinya lebih dari apa yang kita cita-citakan. Itulah yang dikatakan menembus batas. Banyak para motivator yang berbicara mengenai masalah ini ya. Pada waktu mereka ingin omset mereka naik, pada waktu mereka ingin menjadi seorang yang sukses, ya kita dipacu untuk supaya bisa bergerak melampaui apa yang kita pikirkan. Kata-kata bijak, kata-kata motivasi, kata-kata semangat itu yang akan diberikan. Nah, sebagai orang Kristen, orang percaya, pernahkah kita berpikir ya untuk kita bisa menembus batas kerohanian kita? Seringkali kita berpikir hanya kesuksesan. Seringkali kita berpikir untuk menembus batas kemustahilan yang kita alami dalam hidup ini, apalagi dalam masa-masa pandemi ini. Kita mau hidup kita tetap di atas, kita mau tetap tercukupi, kita tetap mau hidup nyaman. Ya. Tapi apakah kita pernah berpikir untuk kita dapat menembus batas iman percaya kita? Iman yang tidak biasa-biasa, ya, iman yang melebihi dari apa yang orang lain pikirkan. Ya mungkin sebagai seorang Kristen kita berpikir kita bisa beribadah, kita bisa memuji Tuhan, kita berdoa, tidak lupa membaca Alkitab, itu cukup sebagai seorang percaya kepada Tuhan. Tapi pernahkah kita berpikir untuk melakukan lebih dari itu semua? Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau sama-sama pada masa-masa yang indah ini. Ya bukan suatu kebetulan pandemi ini ada, tapi masa-masa ini adalah masa-masa di mana kita boleh membuktikan iman kita lebih daripada yang lain ya. Flying then higher ya. Kita terbang melebihi batas-batas yang orang pikirkan itu hanya standar saja ya. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Firman Tuhan sudah memberikan suatu pandangan yang luar biasa ya. Untuk kita pasti bisa menembus batas-batas normal ya. Dikatakan kalau kita percaya, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan pernah lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu semangat yang luar biasa, suatu statement yang Tuhan katakan yang membuat kita pasti kita bisa melakukannya. Banyak contoh Alkitab yang sudah kita baca ya, sudah kita dengar sejak kita mungkin mulai kecil. Contohnya Daud dan Goliat. Kalau kita melihat Daud, mana bisa mengalahkan seorang Goliat yang tinggi besar,
ya, seorang pahlawan yang gagah perkasa, ya, ahli memainkan pedangnya dengan tamengnya. Sedangkan Daud siapakah dia? Tapi dia mempunyai iman yang luar biasa. Dia mempunyai kekuatan. Saya percaya itu bukan karena Daud berlatih rajin berlatih perang, tidak mungkinlah Daud seorang penjaga kambing domba. Ya, tapi bagaimana kita lihat dari akhir kisah Daud dan Goliat? Daud bisa mengalahkan Goliat. Kita juga melihat cerita tentang 12 pengintai. Dari 12 pengintai, mereka melihat bahwa tanah Kanaan mereka tanah yang subur, tanah yang luar biasa seperti yang dijanjikan Tuhan. Tapi apa yang mereka lihat? Orang di sana besar-besar, ya kuat-kuat perkasa, ya mereka terlatih untuk berperang. Sedangkan bangsa Israel, bangsa yang mengembara, ya mereka melihat membandingkan sampai mengatakan bahwa mereka adalah belalang gitu ya. Mereka tidak mampu. Nah, itu wajar Bapak Ibu melihat dengan mata kepala situasi dan kondisi seperti itu. Tapi kita mau belajar dari dua orang, Kaleb dan Yosua. Mereka orang-orang yang bisa menembus batas. Mereka melihat dengan mata iman, tidak melihat seperti orang biasa. Mereka adalah orang-orang extraordinary people, ya. Mereka bisa melihat jauh ke depan. Nanti kita akan belajar apa rahasia dari semua itu, ya. Kita juga bisa melihat dalam perjanjian baru, contoh di Alkitab, Petrus waktu menangkap ikan pada waktu pertama kali Tuhan Yesus hendak memanggil mereka, ya. Petrus seorang nelayan yang handal, bukan nelayan yang baru saja, ya. Dia dan saudaranya sudah semalaman menangkap ikan tapi tidak mendapatkan, ya. Satu saat pada waktu mereka bertemu dengan Tuhan Yesus katakan apa? Kamu pergi ke tengah ke lebih dalam dan tebarkan jalamu di sana. Dan Petrus mengatakan, Tuhan, saya semalaman sudah pergi menangkap ikan. Ya, dia bukan nelayan yang di siang bolong mencari ikan ya, tapi pada waktu Tuhan menyuruhnya itu pada hari nampak terang, bukan pada malam hari. Dan tapi karena Engkau yang menyuruh, aku akan berangkat. Ini loh iman yang menembus batas, yang tidak seperti pada biasanya. Nah, pada waktu Tuhan Yesus juga mau naik ke surga, para murid sudah semburat semua, mereka kabur ya, mereka ketakutan. Nah, akhirnya mereka kembali pada pekerjaan mereka semula, yaitu nelayan. Dan untuk kedua kalinya Tuhan juga menghampiri mereka mengatakan, tebarkan jalamu, pergi ke tempat yang dalam. Dan mereka taat, dan mereka baru ingat bahwa itu adalah Tuhan. Lah, hal-hal yang seperti ini yang kita mau alami pada masa-masa saat ini. Saya percaya saat ini bukan masa yang sulit bagi sebagian orang. Tapi masa-masa sekarang ini, masa pandemi ini adalah masa yang sulit bagi seluruh dunia. Tapi bagaimana kita menjadi orang Kristen yang bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang dapat menembus batas. Orang-orang yang disebut sebagai orang-orang extraordinary people. Bagaimana iman kita pertaruhkan, kita mau tunjukkan pada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Ada beberapa hal ya, dua hal yang saya catat bagaimana kita bisa to infinitive and beyond ya. Kita bisa melampaui menuju yang tak terbatas dan kita bisa melampauinya dalam segala hal ya. Kita melihat yang pertama yaitu changing your mind. Mari kita merubah cara berpikir kita ya. Jangan kita ini berpikir yang biasa-biasa saja. Maksudnya itu bagaimana? Bukan yang biasa-biasa kita harus yang luar biasa, betul ya. Tapi kita mau berpikir yang pada intinya. Seringkali kita sebagai orang percaya, ya, sebagai orang Kristen, kita selalu mengejar kesuksesan. Kita mengejar suatu keberhasilan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita mau belajar. Apa sih kesuksesan yang harus kita kejar? Yang sejatinya itu yang kayak apa? Ya. Kalau kesuksesan yang seperti motivator, seperti orang banyak ajarkan untuk kita menjadi sukses, itu ada beberapa langkah, ya kan? Untuk kita tidak patah semangat, kita pantang mundur, kita harus berpikir besar ya. Tapi ayo kita mau lebih dari itu. Karena firman Tuhan katakan
Dalam Matius 6 ayat yang ke-33 dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Semua yang sering dikumandangkan oleh para motivator, ya, mungkin oleh teman-teman kita untuk kita boleh bersemangat mencapai suatu kesuksesan. Kita lupa bahwa itu hal-hal yang fana. Ya. Tuhan mengatakan kalau kita mengejar yang tidak fana itu akan ditambahkan pada kita. Sore hari ini kita mau belajar untuk merubah cara berpikir kita. Hanya satu-satunya Tuhan yang bisa melakukan semua ini dalam hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan berdaulat penuh atas setiap hidup kita. Dia tidak pernah merancangkan yang buruk, dia tidak pernah membuat rencana yang untuk kecelakaan kita, tapi dia selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi yang terbaik dalam hidup kita itu kadang belum terbaik bagi pemandangan kita. Tapi kita mau belajar mulai hari ini merubah cara berpikir kita untuk kita melihat bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita, masa-masa yang Tuhan hadapkan saat-saat ini dalam hidup kita adalah masa yang terbaik. Ya. Firman Tuhan mengatakan Mazmur 108 ayat 13. Mazmur 108 ayat 13 dikatakan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Suatu firman yang luar biasa, ya, dikatakan bahwa dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan perkasa. Apakah dengan diri kita sendiri kita tidak bisa melakukan? Kalau kita melihat cerita sukses dari beberapa orang, ya rasanya semu, ya semua bisa melakukan kesuksesan itu. Tapi apakah ada kebahagiaan dalam kesuksesan itu? Apakah ada kekekalan dalam kesuksesan itu? Ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita punya iman, kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang berjanji akan menyertai kita. Dia akan bersama dengan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib dan luar biasa. Ya, Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Suatu janji yang luar biasa. Kalau kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri, mari kita serahkan pada Tuhan. Dia yang akan memberikan kekuatan, asalkan semua yang kita lakukan itu ada di dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rasanya tidak mudah untuk mengubah pikiran dalam sekejap, ya. Tapi kita boleh melatih pikiran kita, berpusatkan pada Tuhan. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita mau katakan, biarlah semua itu kita pikirkan dalam pemikiran Tuhan. Ya, kita mau berpikir, kita mau bertanya, kita mau minta nasihat daripada Tuhan. Apakah jalan yang kita tempuh, apakah perkataan yang kita mau kita ucapkan itu apakah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, saya yakin kalau kita mulai berpikir dengan cara berpikirnya Tuhan, ya, apapun yang kita rencanakan itu berasal dari Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan menyertai. Dan keberhasilan demi keberhasilan itu akan kita tuai. Ya, tidak hanya di dunia ini kita akan mendapatkan berkat yang melimpah. Tapi di surga nanti kita mendapatkan tempat yang termulia. Amin. Semua dimulai dari cara berpikir kita. Ya, kalau dunia mengajarkan cara berpikir yang positif, ya, cara berpikir yang benar, tapi anak Tuhan lebih dari itu cara berpikir. Tidak hanya positif saja, tidak hanya benar saja, tapi berpikir bagaimana cara Tuhan berpikir dalam hidup kita. Puji Tuhan, ya. Yang pertama, kita berubah cara berpikir kita seperti Allah berpikir untuk hidup kita. Maka itu dalam segala keadaan apapun yang kita hadapi, katakan bahwa Allah ada di sini bersama saya dan tidak ada rencananya yang buruk. Tinggal Tuhan melanjutkan apa yang mau Dia lakukan dalam hidup kita. Yang kedua, keep your spirit up, ya. Jangan pernah patah semangat. Jagalah semangatmu untuk tetap menyala-nyala, ya. Jangan pernah takut. Kalau kita melakukan dengan diri kita sendiri, kita pasti akan merasa tidak mampu. Ada batas, ya, kita ada batas untuk kekuatan kita.
tapi lihat cara Allah berpikir, pandang pada Tuhan Yesus, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Tadi dikatakan dalam Filipi, semua perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Luar biasanya di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dunia tidak mendapatkan kekuatan, ya, mereka harus bangun kekuatan sendiri. Tapi kita orang percaya kepada Tuhan, Tuhan janjikan kekuatan yang supranatural itu akan diberikan pada orang-orang yang sungguh-sungguh berharap pada Dia. Ya, Amsal 18 ayat 14 katakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Tidak ada yang bisa membangkitkan semangat yang patah. Ya, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Ya, semangat adalah suatu spirit yang harus benar-benar kita miliki bagi anak-anak Tuhan. Tidak usah takut kita kehilangan semangat kita. Kita punya Allah sumber semangat itu. Ya, 2 Tawarik 15 juga mengatakan. 2 Tawarik 15 ayat 7 mengatakan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi setiap usahamu. Sungguh luar biasa. Kalau kita mau menembus batas kemustahilan. Ya, 2 hal yang kita lakukan. Ubah cara berpikir kita. Mari kita mulai berpikir yang sangat mendasar. Jangan yang hanya berpikir yang fana. Gimana saya sukses, gimana saya makmur, gimana saya berhasil, bagaimana saya sehat, gimana saya sembuh. Tapi mulailah berpikir dengan cara Allah berpikir. Bagaimana saya bisa masuk perkenanannya. Bagaimana bisa saya tahu kehendak Allah dalam hidup saya. Saya percaya Bapak Ibu, pada waktu kita mulai masuk perkenanan Tuhan, mulai mencari apa ya yang Tuhan berkenan atas hidup saya, mulai kita untuk menyenangkan hati Tuhan, mulai kita menyelami cara, memang kita tidak bisa ya menyelami pikiran Tuhan, tapi setidak-tidaknya kita mau sehati dengan Tuhan. Apa yang Tuhan pikirkan bagi hidup kita tidak pernah buruk, apa yang Dia rancangkan tidak pernah jahat. Itu aja yang harus ada dalam pikiran kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku, selalu ada Tuhan bersama aku. Coba senantiasa pikirkan hal yang demikian. Maka apa yang menjadi kebutuhan, menjadi keinginan kita, Tuhan akan berikan. Ya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Dengan cara merubah berpikir kita, bukan pada sukses duniawi, tapi sukses yang Tuhan kehendaki. Sukses adalah suatu proses, ya, tidak bisa langsung ting kita dapatkan, ya. Lah, kalau kita sudah belajar untuk mengubah cara berpikir kita, berpikir pada Tuhan. Yang kedua, jangan kita menjadi letih dan lesu, ya. Kalau kita mulai lemah, kita mulai letih, mulai lesu, berteriaklah pada Tuhan dan Dia akan memberikan kekuatan yang baru, ya. Tidak ada yang bisa membangkitkan. Kita tidak bisa berharap pada orang lain untuk bisa membangkitkan semangat kita. Tapi kita hanya bisa berharap pada Tuhan. Sumber dari segala sumber. Apa yang kita butuhkan ya dalam hidup ini. Karena Dia katakan ada upah. Ya, ada upah bagi setiap usaha kita. Kalau saat ini kita mengalami pandemi yang merugikan secara logika di hadapan kita. Yuk, kita mau melihat ini sebagai suatu kesempatan di mana kita bangkit, kita mulai merubah cara berpikir kita mulai bersemangat untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena sungguh setiap usaha kita tidak pernah sia-sia. Allah sudah menyiapkan berkat yang luar biasa, damai sejahtera, sukacita, walaupun dalam kondisi yang tidak enak, Dia berikan pada kita. Apalagi kebutuhan-kebutuhan kita secara jasmani, Dia pasti akan cukupkan pada kita. Tapi yang terutama, cari Dia, cari perkenannya, itulah baru kita akan menembus batas sebagai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang menjadi luar biasa di dalam Tuhan, orang-orang yang berkenan pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya menerima suatu gambar yang membuat saya menjadi lebih bersemangat. Ya, gambar suatu laut yang sangat bergelora, gelombangnya sangat tinggi, dan di dalam lautan itu banyak berbagai macam kapal, dan setiap kapal ada di ujung-ujung gelombang itu. Dan di dalam gambar itu dituliskan,
We are not all in the same boat, but we are all in the same storm. Kita semua tidak ada di kapal yang sama, tapi kita ada di dalam badai yang sama. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setelah saya melihat gambar ini, saya merenungkan betapa bahagianya saya. Walaupun saya ada di dalam badai yang begitu ganas, tapi saya punya Allah yang berjanji senantiasa menyertai. Setiap kapal boleh bergerak maju kemana saja, tetapi kita sendiri yang harus mengarahkan kapal kita. Ya, kita ada di dalam badai yang sama, tapi ayolah kita mau muncul sebagai orang-orang yang bisa menembus batas iman kita, menembus segala kemustahilan. Oh, orang dunia katakan tidak mungkin, tapi kita bersama Tuhan di dalam perahu yang nakodanya adalah Tuhan, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Syukur bagi Tuhan, ya. Kita sebagai orang-orang percaya memiliki Allah yang Immanuel. Jangan putus asa, apapun hari ini yang kau alami, jadikan suatu kesempatan untuk engkau berjalan bersama Tuhan, untuk engkau menembus batas-batas kemustahilan, dan kau akan memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu pada sore hari ini. Kami tahu Tuhan, badai gelombang itu menghadang setiap kami saat ini. Tapi kami tidak akan pernah takut. Kami akan menembus semuanya itu. Kami bahkan akan melewatinya. Dan kami akan menjadi orang-orang yang menang di dalam Engkau. Karena kami punya Allah Immanuel. Allah yang senantiasa bersama kami. Allah yang tidak pernah merancangkan yang buruk. Bahkan hari ini seluruh isi dunia merasakan kesedihan yang sama. Tapi kami sebagai orang percaya, kami bangkit. Kami berdiri Tuhan, kami menyatakan iman kami bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Hal-hal yang luar biasa Kau sedang kerjakan bagi kami Tuhan. Beri kekuatan, beri sukacita Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan berkat luar biasa itu kami dapatkan daripada-Mu. Berkati jemaat-Mu sore hari ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan ekstra. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang menuju to infinite and beyond Tuhan. Mereka bisa menembus segala kemustahilan. Dan mereka bisa mengatasinya dan mengalami hal-hal yang luar biasa Tuhan bersama dengan Engkau. Suatu kesempatan yang indah Kau berikan pada kami Tuhan. Kuatkan, teguhkan jemaat-Mu, tetap bersukacita, berikan kekuatan, kesehatan senantiasa. Mereka tetap memandang kepada-Mu dan menjaga semangatnya untuk mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, kami tetap berdoa untuk bangsa ini. Kami percaya Tuhan, apapun boleh datang, karena Tuhan Yesus ada dengan bangsa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati bangsa ini dan Tuhan Yesus pasti memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas sore hari ini dan kami naikkan segala doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.